Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rifatul Mila di hari ke-17 belajar di luar kelas. Tema kali ini yaitu kegiatan Bimba A-I-U-E-O kedua. Pertanyaannya, A. Mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam minat baca anak. Pertanyaan kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu berdialog bahasa Bimba, memainkan modul yang sudah dikuasai sebelumnya, memainkan buku cerita, dan bermain majalah Sahabat Bimba. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Yaitu agar anak tumbuh minat baca dan belajarnya secara intrinsik. Keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Dilakukan selama proses membimbakan minat baca dan belajar anak dalam kelas. Ketiga, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena ketika durasi bermain baca-bacaan menjadi kegiatan utama di dalam kelas, maka minat baca dan belajar anak akan semakin meningkat. Pertanyaan keenam, apa yang harus dievaluasi motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu evaluasi afektif atau memperhatikan sikap dan ekspresi anak ketika bermain baca-bacaan. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu pastikan anak senang. Motivator mengajak anak berdialog umum dan mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan, tentu saja dengan cara menyenangkan. Pertanyaan ke-8, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Yaitu dampaknya anak tidak akan tumbuh minat belajarnya, anak juga malas untuk belajar, dan anak tidak merasa senang. Pertanyaan selanjutnya yaitu B. Mengenai kegiatan teori jam bandul. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul, yaitu teori yang digunakan sebagai awal dalam menentukan kegiatan prioritas Bimba A-I-U-E-O, di mana kegiatan yang menjadi prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Contohnya dengan berbahasa Bimba A-I-U-E-O dan membaca buku cerita. Pertanyaan kedua, apa tujuan teori jam bandul? Yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak. Pertanyaan ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu saat kegiatan inti. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu motivator mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara menyenangkan sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak dalam proses bermain baca-bacaan. Motivator harus selalu memperhatikan sikap dan ekspresi anak dan memberikan reward atau motivasi. Dan motivator ketika memberi selingan tidak terlalu lama, cukup dengan 5 menit saja. Pertanyaan kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Maka tujuan untuk menumbuhkan minat belajar tidak akan tercapai.
Anak akan merasa bosan dan anak tidak akan menyukai kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan keenam, apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Anak tidak merasa senang atau bahagia sehingga anak tidak menyukai kegiatan bermainnya. Anak juga tidak semangat, maka minat belajar anak akan berkurang. Selesailah pertanyaan di hari ke-17. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.